Mereka semua sekarang tersesat di jalan yang benar, sehingga Amin akan menang ke depan. Menang, Amin menang. Allahu Akbar. Ini semua para elit-elit politik yang sebelumnya ada di sana maupun jenderal-jenderal yang sebelumnya ada di sana 9 tahun yang lalu dan 5 tahun yang lalu, mereka semua sekarang tersesat di jalan yang benar, sehingga Amin akan menang ke depan. Menang, Amin menang. Allahu Akbar. Saya kira mereka terpanggil melihat situasi negara yang tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa, maka kemudian beliau terpanggil untuk memake-up ikhtiar ini. Dan ini rata-rata berbeda-beda yang punya idealisme, punya patriotisme tinggi dan terus memake-up kita di berbagai level. Menjadi simbol ya. Kita sudah punya kesepakatan untuk membunyikan perdoman atau bunyi-bunyian lain dengan ketukan 5 dan 7. Nanti kita akan praktekkan. Hari ini kita pertama kembali memperdalam pemahaman terhadap konstitusi supaya di lapangan bisa jualan kepada publik. Yang kedua, kita menggarisbawahi kembali mengapa gerakan yang perlu diperlukan. Kemudian juga langkah-langkah yang akan dikerjakan di level dapil. Pekan lalu kita membuat workshop nasional yang diikuti 10 orang. Pekan depannya lagi kita akan bikin workshop semacamnya di kabupaten. Itu tanggal 18. Terus sampai tanggal 25 kalau di kecamatan. Pada akhir November mudah-mudahan relawan kita bisa bersama-sama dengan komponen partai bergerak di tiap-tiap sektor. Nah, kami mohon Pak Jokowi menyampaikan kepada Bapak Tata menutup acara ini. Kemudian akhirnya secara simbolik memukul kentongan bersama-sama kepada Pak Sugeng dipersilakan. Terima kasih Pak Sudirman Said. Mohon izin saya tak berdiri ya. Saya soalnya pendek nggak kelihatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa yang saya hormati dan juga karena kita kagumi adalah beliau-beliau bapak-bapak, kalau ada ibunya ya, jenderal, purnawirawan jenderal yang hari ini sungguh luar biasa saya menyaksikan langsung dari berbagai proses yang telah diikuti. Beliau-beliau ini sungguh sangat-sangat intens. Dan juga di depan ada Pak Sudirman Said yang saya kenal, kebetulan Pak Anas, ada Pak Dadang dan Pak Bambang, Pak Sarin. Dan sudah pada tentu yang saya hormati adalah bapak-bapak ibu sekalian, para relawan yang tadi sebagaimana disampaikan bahwa betul kita ada 84 daerah pemilihan di seluruh Indonesia yang semula 80 karena pemekaran di Papua dan di Papua Barat, maka menjadi 84 daerah pemilihan. Saya sungguh bersyukur dapat berinteraksi hari ini karena saya dari Partai Nasdem dan sudah barang tentu ke depan ini sinergitas yang harus terus-menerus dari berbagai lini antara partai dan relawan adalah salah satu syarat mutlak bagi keberhasilan kita untuk mengusung calon presiden kita yakni Anies Baswedan dan pasangan Gus Muhaimin. Dan saya kira kita semuanya mensyukuri setidaknya apa yang ada di diri kita adalah kumpulan orang-orang baik, betul? Itu dasar dan
saya kemana-mana, kebetulan saya anggota DPR RI dari Dapil 8 Jawa Tengah. Jawa Tengah tahu sendiri itu luar biasa, di situ ada the battleground dari pertarungan politik yang sangat keras. Jawa Tengah adalah dapil basisnya Pak Ganjar yang semula, tapi hari ini sebagaimana disimbolisasi juga yang diangkut di Jember itu yang tadi disampaikan pakai kendaraan itu yang Pertamina yang biasanya untuk mengangkut gas 3 kg itu sebetulnya. Nah kebetulan saya ketua Komisi 7 jadi agak tahu itu. Nah Jember itu memang betul itulah dapilnya, ada salah satu wakil ketua Komisi 7 bahkan namanya Pak Bambang Haryadi dari Gerindra. Tadi saya cek betul itu ya. Nah itulah bapak-bapak ibu sekalian, kita menghadapi lawan yang tadi sudah disampaikan secara sistematis betapa sistemiknya ini semuanya. Saya barusan kebetulan dari Cilata, Purwakarta, Presiden meresmikan pembangkit listrik tenaga surya 192 mega di Waduk Cilata. Tapi di situ hanya kurang lebih 30 menit saja. Yang lama adalah ngumpet-ngumpet pasar sambil bagi-bagi sembako. Nah inilah yang kami insya Allah akan di DPR nanti akan membentuk pansus tentang jelas itu adalah uang rakyat, dan di APBN memang di rencana APBN tahun 2024 itu sampai ada kurang lebih 500 triliun secara akumulatif dari bantuan sosial. Dan inilah yang menjelaskan kenapa rating approvalnya Pak Jokowi itu terus tinggi. Ini merupakan anomali di dunia ini. Hanya ada dua, yakni Modi di India dan Pak Jokowi. Biasanya rating approval itu selalu di angka 40% untuk periode kedua yang hampir mau turun. Kenapa demikian? Banyak sebab. Indonesia kalau kita lihat di struktur APBN memang negara paling sosialis bagus sekali. Dan itu dilakukan oleh alat negara di mana simbolisasinya adalah Pak Jokowi. Jadi seolah-olah ini charity-nya itu sangat dermawan pemerintah ini. Jadi simbolisasi itu ya tadi Pak Jokowi itu dianggap sebagai orang yang sangat dermawan di masyarakat itu. Inilah sampai hari ini. Sehingga approval ratingnya itu sampai 78, ada bahkan lembaga survei yang sampai 82%.